Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to RTS Video. Pada video kali ini, RTS Video akan menyajikan sebuah materi yang berjudul tentang perencanaan balok part 1. Jadi, di sini RTS Video akan menyajikan bagaimana cara untuk perencanaan balok. Kita next aja. Dimana untuk yang pertama kita perlu mengetahui tentang penampang dan notasi dari balok. Lebar penampang balok. Kemudian di sini ada H, dimana untuk H ini adalah tinggi penampang balok, B adalah lebar penampang balok, dan H adalah tinggi dari penampang balok. Kemudian di sini ada as, di mana as ini adalah luas dari tulangan tarik, dan untuk as aksen di sini adalah luas tulangan tekan. Jadi nanti untuk tulangan tarik posisinya ada di bawah, dan untuk tulangan tekan adalah posisinya nanti ada di atas. Kemudian ada D, di mana D ini adalah tinggi efektif dari penampang balok. Kemudian selanjutnya yaitu ada DS, di mana DS ini adalah jarak antara titik berat tulangan dengan tepi serat beton tarik. Jadi DS dari sini sampai sini tepi serat beton tarik. Kemudian ada DS aksen, di mana DS aksen ini adalah jarak antara titik berat tulangan tekan dengan tepi serat beton tekan. Ini DS. Kemudian kita lanjut aja, kita next. Untuk langkah-langkah perhitungan dalam perencanaan balok. Jadi sebelum kita merencanakan, ada baiknya kita mengetahui untuk langkah-langkah perhitungan perencanaan balok tersebut. Dimana yang pertama kita tentukan dulu untuk penampangnya, dimana untuk B dan H kita perlu untuk menentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita tentukan untuk beban-beban dari balok sendiri, di mana ada beban mati dan ada beban hidup. Kemudian kita mencari untuk momen, di mana beban rencana WU dan momen rencana MU. Kemudian kita bisa selanjutnya kita mencari untuk tinggi efektif balok, di mana untuk tinggi efektif balok ini adalah D, di mana untuk D adalah rumusnya adalah tinggi balok dikurangi 80 mm. Kemudian selanjutnya kita mencari rasio penulangan atau rho, di mana untuk rumus rho ini adalah rho sama dengan 0,85 kali FC aksen per FY, di mana untuk FC ini adalah mutu beton dan FY ini adalah dari mutu besi yang kita gunakan. Kemudian dikalikan dengan 1 min akar 1 min 2K per 0,85 kali FC aksen. Lalu selanjutnya kita bandingkan dari hasil perhitungan rho tadi, di mana untuk rho tersebut dengan rho min dan rho max. Apabila rho min lebih kecil dari rho dan rho lebih kecil dari rho max, maka digunakan rho. Namun apabila rho min lebih besar dari rho, maka digunakan rho min. Namun apabila rho yang kita hitung tadi
hasilnya lebih besar dari Romax, maka kita harus mengubah dari desain kita untuk B dan H untuk balok yang kita rencanakan tadi. Kemudian setelah kita ketahui rho, kita mencari untuk as atau kebutuhan luas tulangan, di mana untuk as ini rumusnya adalah rho dikali B dikali D. As, kita bisa memilih tulangan dari tabel tulangan balok atau kita bisa menghitung secara manual. Dan selanjutnya kita bisa membuat gambar hasil dari desain kita. Nah, saudara RTS, kita langsung saja untuk contoh soal dari perencanaan beton balok, di mana untuk rencana balok persegi beton bertulang untuk menahan momen beban mati 65 kN, di mana beban mati ini sudah termasuk dengan berat sendiri dari balok tersebut. Kemudian momen beban hidup adalah 135 kN. Diketahui untuk lebar balok B adalah 250 mm dan direncanakan untuk tinggi baloknya adalah H sama dengan 650 mm. Di sini digunakan beton dengan mutu FC aksen sama dengan 20 MPa dan mutu baja FY sama dengan 400 MPa. Di mana baja di sini digunakan adalah baja tulangan ulir atau deform. Kemudian next, nah kita cari terlebih dahulu untuk perhitungan momen rencana MU. Di mana untuk MU adalah rumusnya 1,2 dari beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Tadi kita ketahui untuk beban matinya adalah 65, di mana beban matinya ini sudah termasuk berat sendiri. Jadi kita masukkan saja untuk beban matinya adalah 65. Jadi 1,2 kali 65 ditambah dengan 1,6 dikali beban hidup, di mana untuk beban hidupnya tadi diketahui adalah 135. Dan hasilnya adalah 294 kN. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk tinggi efektif, di mana untuk D sama dengan H-80. Diketahui untuk tinggi balok adalah 650 dikurangi 80. Jadi untuk tinggi efektif balok adalah 570 mm. Setelah itu kita menghitung untuk koefisien ketahanan balok, di mana tadi kita ketahui untuk mencari koefisien ketahanan balok rumusnya adalah K sama dengan MU per ini sudut geser kali B dikali D kuadrat, di mana MU tadi kita ketahui adalah 294 kN. Nah, untuk ini kita ubah menjadi kN ke kN milimeter, di mana untuk kN milimeter kita kalikan 10 pangkat 6 dibagi dengan sudutnya adalah sudut reaksinya adalah 0,80 dikali B, di mana B tadi adalah kita rencanakan untuk lebar dari penampang balok adalah 250 dikali D kuadrat, di mana D di sini adalah tinggi efektif dari balok, di mana untuk D di sini adalah 570 kuadrat dan didapat 4,52 MPa.
Setelah itu kita mencari rasio penulangan atau rho, dimana untuk rho ini adalah rumusnya 0,85 kali FC aksen per FY dikali dengan 1 min akar dari 1 min 2K per 0,85 FC aksen. Sehingga didapat rho adalah 0,85 dikali tadi untuk FC aksen kita rencanakan adalah 20 dibagi dengan FY yang direncanakan adalah 400 dikali 1 min akar 1 min 2 kali K, di mana K tadi adalah 4,52 MPa per 0,85 kali FC, di mana FC-nya adalah tadi 20. Didapat untuk rho adalah 0,0134. Nah, saudara RTS, setelah kita mencari MU, kita mencari K, kita mencari rho, langkah selanjutnya adalah kita mencari untuk rho min, di mana untuk rho min ini adalah rumusnya 1,4 per FY, di mana 1,4 per FY tadi adalah 400, jadi rho minnya adalah 0,0035. Jadi untuk rho min ini kita bisa rencanakan tergantung, untuk FY-nya tadi bisa 400, bisa kita rencanakan 240 untuk tulangan polos ataupun 300. Jadi itu terserah dari saudara RTS mau merencanakan apa, menggunakan mutu besinya apa. Jadi kemudian setelah kita ketahui untuk rho min, kita menentukan as, di mana untuk as ini adalah rho kali B dikali D. Namun tadi ada persyaratannya. Nah, karena tadi kita hasil perhitungan kita di mana rho yang kita hitung tadi lebih besar dari rho min, maka kita menggunakan rho. Namun apabila dari rho yang kita hitung tadi itu lebih kecil dari rho min, kita menggunakan rho min. Jadi pada kasus ini kita menggunakan rho dari yang kita hitung tadi, di mana untuk rho-nya adalah 0,0134, di mana lebih besar dari hasil rho min. Jadi kita langsung masukkan untuk asnya, yaitu asnya adalah 0,0134 dikali B, lebar penampang dari balok yaitu 250, kemudian kali tinggi efektif balok tadi ada 570. Nah, didapat 1909,5 mm persegi. Saudara RTS, langkah selanjutnya kita menentukan untuk tulangan yang dipakai pada balok tersebut. Nah, untuk menentukan tulangan yang dipakai ini, kita bisa menggunakan cara manual maupun tabel. Kali ini saya akan menggunakan cara untuk manual, menghitung dari berapa sih total dari tulangan yang digunakan dan tulangannya itu diameter berapa. Nah, di sini kita menggunakan FY 400, di mana untuk tulangan ulir. Saudara RTS, di sini saya dalam mencari penulangan, saya menggunakan program Excel, bantuan Excel, di mana untuk mencari as tadi ada rho BD, di mana asnya adalah tadi sudah ketemu, untuk asnya adalah 1909,5 mm persegi.
Selanjutnya kita cari untuk tulangan yang digunakan dan kita cari untuk jumlah tulangan yang digunakan. Di sini saya mencoba untuk tulangan yang digunakan adalah menggunakan diameter untuk besi ulir adalah 25 D25. Kemudian didapat nih saudara RTS untuk D25 adalah rumusnya adalah 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Jadi 1/4 kali 3,14 dikali D, tadi saya merencanakan tulangan 25, saya kuadratkan D kuadrat, hasilnya adalah 490,625. Jadi untuk satu tulangan D25 adalah 490,625 mm persegi. Selanjutnya kita mencari untuk jumlahnya dari jumlah tulangan yang akan kita tentukan. Jadi untuk jumlahnya di sini adalah rumusnya as yang kita dapat tadi dibagi dengan D, dimana D-nya tadi 490,625. Jadi M jumlahnya adalah 1909,5 dibagi dengan 490,625. Jadi didapat untuk asnya adalah 3 tulangan. Jadi 3,89 tulangan. Karena ini lebih, maka tulangan yang digunakan adalah 4 tulangan. Kemudian kita mengecek apakah as yang terpasang itu aman dengan as yang sudah dihitung tadi. Jadi tadi kita merencanakan untuk jumlah N-nya adalah 4, kemudian dikali 1/4 kali 3,14 pi kali D kuadrat adalah seperti ini. Tadi tulangannya 4 dikali 1/4 dikali 3,14 dikali 25 kuadrat, hasilnya 1962,5. Jadi untuk tulangan yang kita rencanakan dari 4D25 itu adalah aman untuk digunakan. Nah, saudara RTS, untuk apabila kita ingin mengubah desainnya untuk tulangan, kita bisa ubah seperti tadi, dimana kita bisa menggunakan dimana kita bisa trial error atau kita bisa mencari-cari untuk tulangan yang efektif. Jadi di sini saya menggunakan 4D25, dimana untuk as terpakai lebih besar daripada as yang direncanakan sehingga tulangan aman. Selanjutnya kita menggambar untuk penulangan. Jadi untuk tulangan tarik di sini adalah jumlahnya adalah 4D25 dan untuk tulangan tekan di sini adalah saya gunakan untuk as aksen adalah setengah dari as, dimana setengah dari tulangan tarik. Jadi di sini untuk tulangan tarik kita menggunakan 2. Sama halnya apabila kita merencanakan dengan besi D29. Dimana untuk B29 kita peroleh untuk jumlah besinya ada 3. Dimana untuk totalnya adalah as yang terpakai bila kita menggunakan 3D29 adalah 1980,55 mm persegi. Jadi begitulah cara perencanaan untuk balok, untuk penulangan balok. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.